sampai kepada manfaat konseling ya untuk apoteker dan untuk pasien. Saya sudah share screen, apakah sudah nampak terlihat? Terlihat Ibu. Ya. Jadi saya akan lanjutkan ya sampai kepada teknik apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan konseling farmasi ya. Nah, di sini untuk teknik komunikasi sendiri, komunikasi itu ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah komunikasi tulisan, di mana untuk komunikasi tulisan ini, kalau kita berbicara tentang pelayanan kefarmasian, biasanya apa yang bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi antara pemberi layanan kefarmasian itu dengan pasien? Apa bentuknya kalau komunikasi tulisan itu? Coba Naila Rahma. Menurut Naila apa? Contoh atau sarana yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi secara tulisan antara pemberi layanan dengan pasien. Mungkin brosur atau poster Ibu. Brosur atau poster, ya. Jadi kalau misalnya ada pasien, dia memerlukan obat atau beli obat, kemudian kita ingin menyampaikan informasi-informasi penting, ya kita juga bisa menyampaikan brosur ya atau leaflet itu kepada pasien. Ya mungkin dari situ pasien akan bisa membaca sendiri hal-hal apa saja yang perlu dia tahu gitu ya, dan kemudian dia bisa ikuti. Selain brosur atau leaflet, apa Naila? Alifta, Salsabila, Anissa Cakra, Gita. Ini banyak sekali yang belum diaktifkan video kameranya. Apa contoh sarana atau media untuk melakukan komunikasi dengan tulisan antara pemberi layanan dengan pasien? Coba Alifta, pakai apa, Dek? Tadi Naila sudah menyebutkan bisa pakai brosur, leaflet, Bu. Selain itu pakai apa? Pertanyaan saya sederhana sekali ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin berkomunikasi dengan pasien, ingin menjelaskan kepada pasien tentang obat, obatnya apa, cara minumnya bagaimana, selain dengan leaflet, selain dengan brosur, pakai apa lagi, Alifta? Anissa, Gita, pakai apa? Alifta mau jawab? Nggak dengar di saya. Sudah di-unmute tadi. Mungkin bisa dengan media televisi Bu. Komunikasi tulisan kok televisi toh. Maksudnya gimana televisi? Komunikasi tulisan. Makanya kalau kuliah diperhatikan ya fokus. Ya kalau nggak Koran mampu Bu. mengaktifkan video kamera, saya nggak ngerti nih mahasiswa fokusnya kemana. Wong yang kelihatan yang ngikutin aja nggak tahu fokusnya kemana, apalagi yang nggak kelihatan ya mungkin entah mengapain aja aktivitasnya. Anissa, pakai apa dek kalau misalnya kita menggunakan komunikasi tulisan ini antara pemberi layanan dengan pasien? Koran Bu. Kok koran toh dek? Kita itu mau memberikan layanan kefarmasian ke pasien. Terus kita pengen menjalankan atau memberikan komunikasi. Pakai apa? Kok pakai koran? Ngapain pakai koran? Resep Ibu. Resep. Resep itu komunikasi siapa? Pasien dengan apoteker. Bukan toh? Resep itu dari siapa kita? Kita, pasien resep itu komunikasi siapa dengan siapa? Yang membuat resep siapa kita? Pasien. Apoteker. Yang membuat resep ke apoteker toh. Dokter Ibu. Yang nulis resep siapa, Dek? Dokter. Dokter. Terus resep itu diperintahkan kepada siapa? Kepada pasien atau kepada apoteker? Ke apoteker. Ke apoteker. Berarti kalau resep itu komunikasi antara siapa dengan siapa kita? Dokter dan apoteker. Dokter dan apoteker. Kalau misalnya komunikasi antara apoteker dengan pasien, pakai apa, Dek? Kan berarti bukan pakai resep kan?
Yang di situ dengan tulisan itu apoteker ingin menjelaskan obat ini namanya apa, aturannya seperti itu, sebelum makan, sudah makan. Apa itu bentuk atau media komunikasi tulis? Etiket, Ibu. Mohon maaf, Ibu, suara Ibu tidak terdengar. Jadi etiket itu adalah media atau sarana komunikasi. Ya, udah lihat bentuknya etiket. Etiket warnanya ada apa saja, Dek? Kuning. Iya, Melinda, ada etiket warna kuning. Ada, Ibu. Apa etiket warna kuning? Ada. Untuk obat apa kalau etiket warna kuning? Tak jewer kabeh kok etiket kok warna Biru kuning kok dan ada. putih, Bu. Biru sama Ya putih. Allah, syarat untuk menjadi mahasiswa farmasi itu kan nggak boleh buta warna ya. Biar tahu ini etiket kok warna kuning toh Melinda. Ada etiket warna apa saja? Biru dan Biru dan Biru putih, putih. Bu. dan putih. Ya Allah, dijebak kuning, dijebak oranye kok ya manut tae. Ya makanya kalau kuliah, apalagi kuliah online seperti ini, variabelnya itu banyak ya, tergantung dari masing-masing mahasiswa mau fokus apa enggak. Karena saya juga tidak mungkin bisa mengawasi satu persatu. Ya jadi sekali lagi etiket. Sudah pernah lihat etiket? Di dalam etiket itu ada informasi apa saja? Coba Alifta. Alifta udah pernah praktikum kan? Ya, Yang sudah. di resep itu, di etiket itu ada apa saja, Dek? Informasi apa saja? Nama pasien, Nama pasien. eh, Terus pakaian berapa kali seharinya, aturan ya minumnya, aturan gitu ya. minumnya, Aturan ya minumnya. Terus apa lagi? hari dibuat resepnya dan dan Dibuat resepnya. Dibuat resepnya itu bukannya dibuat resepnya itu tanggal dibuat ya resep. tanggal pembuatan resep, Terus apa lagi? tanda tangan apoteker, paraf apoteker atau tanda tangan Para apoteker. Terus apa lagi? Informasi apa saja yang bisa disampaikan juga ke pasien dari etiket? eh, Kalau racian cara ada pemakai. info apa? Ada informasi BUD gitu kan ya? Ada kan Ya, kalian praktikum apa yang ada informasi BUD dituliskan di etiketnya? Jadi kalau etiket yang benar itu sebetulnya memuat informasi yang cukup lengkap, termasuk nama obatnya, jumlah obatnya, ya, terus kemudian expired date-nya, itu ada, Dek. Nah, kalau yang kalian pelajari di lab itu barangkali etiketnya masih belum lengkap ya, masih cuman ada tanggal, nama pasien sama berapa kali sehari gitu ya, Alifta, sebelum sesudah makan gitu ya. iya Ya, Bu, padahal sama sudah usia semakin pasien. berkembang, etiket itu sudah harus ada nama obatnya, jumlah obatnya, nomor resep itu juga harus diisi. Ya, kemudian tadi aturan minumnya berapa hari sekali, sehari berapa kali, sebelum atau sesudah makan, berapa sendok teh gitu ya, Lifta ya. Belum lagi kalau misalnya cara pakainya bagaimana dikunyah, misalnya ya dikunyah atau kalau misalnya etiket biru masukkan dubur gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk komunikasi tulisan. Kita sudah paham ya, komunikasi antara dokter dengan apoteker atau komunikasi antara apoteker dengan pasien sudah tahu bedanya ya kita ya. Jadi kalau saya sampaikan bahwa di sini adalah komunikasi antara pemberi layanan kefarmasian atau nanti adik-adik ini yang akan jadi apoteker dengan pasien, maka komunikasi tulisan itu bukan resep ya, Dek ya. Ya, tetapi etiket itu. Makanya kalau nulis etiket itu selengkap mungkin karena itu adalah cara kita berkomunikasi kepada pasien itu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nonverbal artinya adalah dia tidak berupa kata-kata, tidak berupa tulisan ya, tetapi dia bisa menunjukkan sikap, perilaku seperti itu. Berupa apa? Berupa empati. Ya, empati ini sebetulnya ada dua macam ya, empati yang bisa ditunjukkan dengan bahasa lisan ataupun juga empati yang itu nonverbal. Kalau empati yang itu berupa komunikasi lisan, misalnya, iya Bu, saya mengerti dengan apa yang Ibu alami. Misalnya ya, saya paham dengan apa yang Ibu rasakan. Tetapi Ibu tetap harus menggunakan obat ini ya, Ibu tetap harus minum obat ini sampai habis. Misalnya seperti itu ketika
pasien itu mengeluh, Mbak, minum obat ini kok membuat saya mual, misalnya, Mbak, minum obat ini itu kok apa namanya, saya merasakan efek samping yang tidak nyaman, misalnya. Nah, itu kalau kita berempati, contohnya dengan komunikasi lisan adalah seperti yang saya sampaikan. Iya, Bu, saya mengerti dengan apa yang Ibu rasakan. Saya memahami dengan apa yang Ibu alami. Nah, itu adalah contoh komunikasi empati, ingin menunjukkan empati tetapi secara lisan. Kalau yang secara nonverbal bagaimana kira-kira, Marsha? Kalau misalnya kita selaku pemberi layanan kefarmasian itu ingin menunjukkan rasa empati kita kepada pasien, contohnya bagaimana, Marsha? Mungkin bisa Komunikasi menanyakan nonverbal. dulu apa. Nonverbal. Kalau menanyakan itu kata-kata, verbal. Yang saya tanyakan, contoh komunikasi nonverbal untuk menunjukkan empati. Contohnya bagaimana? Karisma Aulia. Contohnya apa, Dek? Kalau yang terbayang di Karisma Aulia ingin menunjukkan saya paham, saya mengerti dengan apa yang Ibu rasakan. Komunikasi nonverbalnya itu ditunjukkan dengan yang seperti apa, Karisma? Nonverbal artinya tidak berupa kalimat, tidak berupa kata-kata, tidak berupa statement, tetapi menunjukkan gerak laku, bahasa tubuh, mimik muka. Ya, contohnya apa? Fitria Ismet, Devina Nur Azizah, Denny Yulita, Alia, mosok satu kelas yang jumlahnya berapa, 100 berapa ini? Tidak ada yang bisa memberikan satupun contoh? Apa contoh bentuk komunikasi nonverbal yang itu bisa menunjukkan empati kita? Apa, Dek? Ekspresi Dengan wajah senyum, mungkin. Ibu. Senyum. Ya, dengan senyum, dengan kita tetap berusaha untuk ada kontak mata. Coba kalau misalnya ada pasien datang, dia datang dengan keluhan, kesakitan, gitu ya. Terus kita nggak mau ada kontak mata. Misalnya di situ ada TV gitu ya. Terus yang melayani itu sambil lihat TV terus. Gimana, Bu? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Gitu ya. Kira-kira gimana kalau misalnya kalian sebagai pasiennya merasa pemberi layanan itu berempati dengan kita atau enggak? Peduli dengan kita atau enggak? Enggak kan ya? Nah, seperti itu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi bagaimana mimik muka, gerakan tubuh itu menunjukkan rasa empati kita kepada pasien. Kita mengerti apa yang saat itu sedang dirasakan pasien. Kita menghargai gitu ya, seperti itu. Itu adalah komunikasi nonverbal yang dalam arti adalah kita memberikan, kita menunjukkan empati kepada pasien yang di situ membutuhkan layanan untuk konsultasi atau berkomunikasi dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu adalah komunikasi verbal, ya, dengan kata-kata, ya, ngomong, KIE, gitu kan ya. Bu, ini obatnya adalah paracetamol 500 mg, ya, ini digunakan untuk menurunkan demam misalnya. Ibu bisa menggunakan paracetamol ini sehari 4 kali, ya. Jadi nanti diminum bisa selang 6 jam sekali, diminumnya adalah setelah makan, ya. Nanti Ibu minumnya dengan menggunakan air putih, tidak menggunakan teh, jangan menggunakan kopi atau jangan menggunakan susu, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh komunikasi secara verbal atau komunikasi secara lisan. Nah, itu adalah teknik komunikasi yang nanti bisa kita sampaikan kepada pasien ketika kita mau memberikan berbagai macam informasi tentang obat atau pengobatan pasien itu. Makanya, kalau kemudian adik-adik nanti akan terlibat di dalam pelayanan kefarmasian, ya ada resep, kemudian adik-adik melakukan screening, tidak ada masalah dengan screening, dilayani, ya penyerahan obat, obat diserahkan, kalau misalnya resep berarti kan sudah ada etiket. Benar begitu ya? Ya kan? Tetapi tanggung jawab bagi seorang farmasis itu tidak hanya sekedar menyerahkan obat yang sudah diberi etiket. Tadi, walaupun etiket itu adalah media atau sarana komunikasi tertulis, tetapi tetap ada tanggung jawab untuk memberikan informasi itu dengan teknik secara komunikasi verbal atau komunikasi secara lisan. Walaupun di etiketnya itu sudah tertulis 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, kita tetap harus ngomong.
Ya, Alifta ya. Bu, yang ini obatnya adalah asam mefenamat. Ibu nanti minumnya sehari 3 kali. 3 kali itu maksudnya adalah bisa diminum pagi, siang, sore, atau alangkah baiknya kalau intervalnya dibuat sama. Misalnya tiap 8 jam sekali ibu minum asam mefenamat ini. Minumnya setelah makan ya Bu ya. Asam mefenamat ini berguna untuk menurunkan misalnya ya rasa nyeri yang ibu alami, ya nyeri gigi misalnya seperti itu. Terus ini diminumnya setelah makan. Kenapa setelah makan? Karena misalnya ya obat ini bekerjanya adalah seperti ini. Nanti dikhawatirkan kalau misalnya ibu minumnya tidak sesuai dengan aturan, nanti produksi asam lambungnya akan seperti apa dan bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya, Dek ya. Jadi sekali lagi, komunikasi itu terkadang atau bahkan seringnya tidak bisa hanya jalan dengan satu macam teknik. Tadi ada resep, tidak cukup kalau kemudian itu hanya dikasih etiket. Tetapi juga ada etiket, kita menunjukkan empati gitu ya, dan juga kita memberikan komunikasi dengan verbal atau dengan lisan. Ya, jadi besok kalau misalnya adik-adik praktikum, ya misalnya saya ambil contoh, kalau yang resep itu praktikum nanti di akhir itu ada farmasetika terapan kalau nggak salah. Nah, di situ nanti ada resep dan non resep. Ya, kalau yang non resep nanti adik-adik akan banyak belajar di mata kuliah atau praktikum suami dikasih. Tetapi kalau yang resep mungkin nanti akan banyak di yang lainnya, gitu ya. Nah, itu ketika menyerahkan obat sekali lagi harus diingat. Ada tanggung jawab kita, tidak hanya kita memberikan komunikasi itu dengan media etiket, walaupun sekali lagi etiket itu adalah media sarana komunikasi antara apoteker dengan pasien, tetapi tetap ada tanggung jawab juga untuk melakukan komunikasi secara verbal atau dengan lisan. Ya, dari sini bisa ditangkap untuk slide yang pertama, Bisa, Ibu. bisa ya. Kalau saya menjelaskan terlalu cepat, adik-adik bisa langsung interupsi. Bu, mohon maaf Ibu terlalu cepat menjelaskan. Misalnya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jangan lupa ya, catat penjelasan penting yang perlu dicatat. Ya, sekali lagi, ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Ya, terkadang kita setelah kuliah lupa. Kalau kita punya catatan, ya kita bisa membaca-baca lagi apa yang sudah kita pelajari. Oke ya. Nah, ini. Tadi saya sampaikan ada komunikasi, ada informasi secara tertulis. Selain etiket obat, ya kita juga bisa membantu dengan membuatkan kartu jadwal minum obat. Ya, jadi jangan dibayangkan kalau kemudian kita memberikan pelayanan resep itu hanya kita memberikan etiket sudah selesai. Kalau misalnya nanti adik-adik akan belajar pasien-pasien yang dia itu memiliki multimorbidity ya, penyakitnya banyak misalnya ya, atau dia mengalami penyakit kronis yang di situ juga ada komplikasi, seringkali dia akan mengalami polifarmasi. Polifarmasi itu apa? Polifarmasi adalah ketika pasien itu mendapatkan obat dalam jumlah item yang banyak, bukan jumlahnya ya, misalnya jumlahnya 60, jumlahnya 120, bukan, tetapi jumlah itemnya. Itemnya berapa dikatakan polifarmasi? Kalau menurut referensi yang banyak digunakan sebagai rujukan, dikatakan polifarmasi adalah apabila pasien itu menggunakan obat dalam jumlah lebih dari sama dengan 5 item. Ya, sekali lagi item obatnya, bukan jumlahnya. Misalnya, saya ambil contoh levofloxacin 5 tablet. Bukan 5 tablet itu ya, tetapi 5 item. Misalnya pasien dia mengalami hipertensi, kemudian juga diabetes mellitus. Ya, dia dapat misalnya amlodipin dan HCT atau hidroklorotiazid, kemudian dia dapat metformin, dapat akarbose dan dapat glimepiride misalnya. Ada 5. Nah, 5 ini yang kemudian disebut dengan polifarmasi. Ya, obat 5 ini tentu semuanya memiliki aturan masing-masing. Begitu kan ya, Dek ya? Apalagi mungkin obat-obat anti diabetes terkadang cara minumnya itu sangat spesifik. Misalnya ada yang sebelum makan, ada yang bersama makan, ada yang saat suapan pertama, dan lain sebagainya. Sebelum makan pun juga harus dijelaskan berapa menit sebelum makan, misalnya seperti itu. Nah, dengan kasus yang seperti itu, pasien harus minum obat banyak gitu ya. Terkadang kita perlu membantu dengan membuatkan jadwal minum obatnya. Kita buatkan di kartu kecil begitu, ya. Obat ini misalnya pagi, siang, sore dituliskan jam berapa, jam berapa, jam berapa. Nah, itu akan membantu pasien
ya untuk bisa mengingat kapan dia seharusnya minum obat. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita buatkan kartu jadwal minum obat ini, selain etiket tadi ya, etiket kan sudah ditulisi gitu ya, maka ini juga adalah contoh bagaimana media sarana komunikasi kita secara tertulis. Amara kemana ini? Kok dimatikan video kameranya? Ya nggak usah di on off. Ya udah kalau kuliah ya udah fokus di sini. Ya coba kalau misalnya saya on off, kalian terganggu nggak misalnya? Ya, seperti itu. Kebetulan aja Amara pas lagi kelihatan ini di saya ya. Kalau enggak mungkin enggak saya panggil ya karena kelihatan saya juga merasa enggak senang kalau seperti itu. Ya udah kita kalau kuliah online ya ketentuannya apa kita ikuti bersama. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan komunikasi lisan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi lisan yang efektif. Adik-adik saya sampaikan, ya materi tentang komunikasi ini tidak berhenti ketika kalian selesai S1. Tetapi materi tentang komunikasi, materi tentang konseling akan kalian bawa juga ketika menempuh studi profesi apoteker. Jadi kalau pada kuliah ini, ya kita kuliah untuk belajar yang dasar-dasar dulu, mendasar. Kalian tidak mau memperhatikan, kalian tidak mau mengikuti dengan baik, kalian tidak paham, nanti kesulitan itu akan ngikut ketika kuliah apoteker. Seperti itu. Karena kalau kuliah apoteker itu udah nggak akan diulang-ulang lagi seperti ini. Ngajarnya pelan-pelan, enggak. Sudah langsung kasus. Nanti kalau ada kasus pasien diabetes, dengan resep seperti ini, konselingnya bagaimana? Nah, makanya ini yang mendasari nanti selanjutnya sudah harus kalian kuasai. Ya, jadi ayo sekarang sungguh-sungguh diperhatikan, catat penjelasan pentingnya. Ya, jangan kemudian ngilang-ngilang, nggak mau mendengarkan, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi untuk komunikasi lisan yang efektif itu adalah yang seperti apa? Ya, active listening, body language-nya seperti apa? Ya, eye contact-nya bagaimana? Jadi kalau active listening itu artinya apa? Kita sebagai seorang pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu bagaimana? Ya, pendengar yang aktif itu artinya adalah kita tidak fokus ke yang lain. Tadi misalnya saya ambil contoh ya, ada pasien datang dengan keluhan. Kita enggak kok kemudian mendengarkan dia menyampaikan keluhannya itu dengan ngobrol sama temannya, dengan nonton TV. Itu kan menunjukkan rasa yang tidak empati gitu ya. Apalagi misalnya yang di dalam itu ngobrolnya buanter gitu ya, karyawan-karyawan apalagi ketawa ngakak-ngakak gitu ya. Itu betapa tidak menunjukkan rasa empati. Sedangkan yang nebus resep itu sedang kesakitan. Dan mungkin dia berharap segera dapat pelayanan gitu ya, segera dapat obat, segera pulang, segera minum obat, dan pengen segera tuntas masalahnya. Sedangkan pemberi layanan kok sakarepe dhewe gitu ya, seperti itu. Kemudian active listening itu juga diperhatikan bahwa kita tidak hanya diam, begitu ya Alifta. Walaupun kita dikatakan pendengar yang baik itu bukan berarti terus sampai selesai ki meneng enggak. Kalau kemudian ada yang perlu kita klarifikasi, sebentar Bu, tadi yang sakit telinga kanan atau telinga kiri ya, misalnya seperti itu. Ya sakitnya seperti apa Bu? Apakah nyeri? Apakah juga ada telinga terasa kayak ada berdenging begitu? Atau seperti apa yang dimaksud dengan nyerinya, misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah active listening. Pendengar yang aktif, perhatian, tetapi juga mengkonfirmasi apa yang sudah dia dengar, apakah kemudian yang dia dengarkan itu, yang dia pahami sama dengan yang ingin disampaikan oleh pasiennya. Itu ya. Kemudian body language. Perhatikan untuk body language ini juga berpengaruh. Makanya saya juga bisa melihat mana mahasiswa yang semangat mengikuti kuliah malam hari ini dengan mana yang enggak. Ya kelihatan di situ dari bagaimana body language-nya ini walaupun tidak nampak semua ya dari atas sampai bawah kan kalau di kelas mungkin saya akan lebih bisa melihat semuanya. Tetapi walaupun di media virtual ini juga akan nampak mana yang bersemangat, mana yang kesannya itu males-malesan dan yang lain sebagainya itu kelihatan. Ya body language. Kemudian eye contact. Ya bagaimana kemudian kita tetap memperhatikan pasien itu, memberikan empati, kita usahakan selalu ada kontak mata di sana. Dilihat pasiennya. Ya, senyum seperti itu. Ya, nah ini adalah komunikasi lisan yang efektif. Kemudian yang berikutnya adalah hilangkan barrier komunikasi. Contohnya apa? Tadi saya ambil contoh. Misalnya di depan itu ada televisi. Ya, disetel dengan volume yang cukup besar, cukup keras. Pasien ngomong.
konsultasi. Kalau kemudian TV-nya itu suaranya keras, kira-kira akan bagaimana ini, Amara? Itu sebagai penghalang komunikasi atau enggak, Dek? Kalau misalnya kita mau komunikasi dengan pasien, di situ terus ada TV yang volumenya itu keras, kira-kira ini sebagai barier komunikasi atau bukan, Amara? Iya, Ibu. Iya, kenapa iya? Amara di mana toh ini? Ini HP-nya nggak ditaruh aja toh, kok dari tadi kok gerak-gerak. Di kos, Ibu. Di kos. Oke, HP-nya ditaruh. Kamu duduk yang tenang, ambil tulisan atau ngetik pakai laptop gitu ya. Gimana? Kok dikatakan tadi misalnya suara televisi yang keras itu sebagai barier komunikasi? Kenapa? Ini tentang barier komunikasi sepertinya mungkin udah diajarkan ya sama Bu Ayu. Kenapa ini? Jadi barier itu artinya kan penghalang. Gitu ya, penghalang komunikasi, komunikasi supaya dia lancar. Salah satunya tadi ya, misalnya di situ di ruang pelayanan ketika kita mau berkonsultasi, suara televisi yang itu biasanya kita berikan untuk pasien terlalu keras misalnya. Maka kalau kemudian kita menghilangkan barier komunikasinya, bagaimana, Amara? Apakah TV-nya perlu digotong, dipindah, atau cukup bisa kita kecilkan, atau pasiennya kita marahi, atau bagaimana? Untuk Volumenya menghilangkan barier dikecilkan, Bu. komunikasi ini. Volumenya dikecilkan, Iya, terus kita volume. fokus Mm-mm. ke Iya, volume volume volumenya bisa dikecilkan begitu ya, Amara ya, sehingga kemudian komunikasi ini bisa lebih jelas begitu ya. Nah, kalau kemudian misalnya ya, saya ambil contoh, kita bisa menemukan barier komunikasi itu di berbagai macam situasi gitu ya. Saya ambil contoh, kita mau memberikan edukasi tentang cara menggunakan ovula. Ya, menggunakan ovula. Saya mau tanya, Karisma, oh tadi Karisma sudah ya. Alia, Alia, ovula itu dipakainya di mana, Dek? Di hidung, di mulut, di bawah Di kulit, vagina, Ibu. disuntikkan, di mana? Oh, Alia, Digunakan di vagina, Ibu. di vaginal. Kira-kira kalau misalnya ada pasien yang mendapatkan ovula, kan kita mau menjelaskan ya cara pakainya ovula itu bagaimana. Terus di situ itu pas rame, ada bapak-bapak, ada mas-mas. Kira-kira kondisi yang seperti itu juga merupakan barier komunikasi atau tidak? Mana tadi? Iya, Ibu, termasuk barier, Ibu. Iya. Karena, Kenapa Alia dikatakan itu barier komunikasi? karena berisik mungkin ya, Bu. Ini menghilangkan fokus Berisik. kita Selain berisik terhadap apa? pasien. Kalau kita mau ngomong ovula, terus di situ ada bapak-bapak emas-emas. Selain berisik, apalagi yang lebih pas untuk memperjelas kasus ini? Barier komunikasi apa? Mungkin karena itu kan dipakai di vagina ya, Bu. Karena Mm, bariernya itu mas-mas dengan bapak-bapak, jadi eh, harus kayak privasinya terjaga gitu betul. ya, Bu. Iya. Jadi kan malu ya kalau pasien kemudian ini apalagi mungkin orang jadi takutnya kalau mikir, oh kenapa ya mbak-mbak itu masih mbak-mbak kok pakai obat itu apa jamuran atau apa misalnya ya. Kan jadi mikirannya yang kemana-mana gitu ya. Nah itu adalah barier komunikasi. Maka kalau yang seperti ini bagaimana? Kalau menurut Alia kira-kira bagaimana? Alah karena ada mas-mas bapak-bapak ya wis gak usah tak jelas ae. Tak kasih brosur ben maca-maca dhewe. Atau pasiennya diapakan ini supaya komunikasi kita secara lisan itu juga tetap tersampaikan Alia. Oh, bapak-bapaknya, mas-masnya diusir dulu. Atau sebentar, Mbak, nunggu bapak-bapaknya, mas-masnya pulang atau bagaimana ini? Hmm, Strateginya Alia kalau kondisi yang seperti itu, sikonnya seperti itu akan bagaimana? Mungkin mem- kayak mengajak pasien lebih ke suatu tempat yang enggak Meter, ada ya, jempol. bapak-bapak sama Ya, mas-masnya, Ibu, biar betul, ya. privasinya Jadi terjaga. membawa pasien itu ke tempat yang lebih ada privasinya. Makanya sebetulnya layanan konseling itu, Dek, ada tempat khususnya. Jadi layanan konseling itu ada tempat khusus, di mana di situ
untuk mengantisipasi tadi ya, ketika kemudian kita menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya itu ada banyak privasinya ya, karena mungkin menyangkut penyakit gitu ya. Bayangkan kalau itu menyangkut penyakit yang aib gitu ya misalnya ya, kan juga orang tidak ingin terekspos kan ya. Nah, seperti itu. Belum lagi kita juga membutuhkan untuk mencatat, memberikan atau melakukan dokumentasi ya, maka kemudian konseling ini sebetulnya memerlukan ruangan khusus. Nanti adik-adik ketika PLK ya semester-semester akhir nanti bisa dilihat ketika di rumah sakit. Di situ pasti akan disediakan ruangan khusus untuk melakukan konseling. Karena sekali lagi kalau KIE kan sekedar pemberian informasi obat. Kalau konseling itu sudah lebih intens. Kemarin sudah saya jelaskan sampai bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah dan membantu pasien itu untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu kan ya? Makanya tadi saya ambil contoh sederhana saja tentang ovula. Ya, ovula. Ini adalah obat yang dia digunakan dengan rute yang sangat sangat private gitu ya. Yang itu kalau kemudian dijelaskan yang ada orang lain ya, sesama jangankan di situ laki perempuan, sesama perempuan mungkin juga tidak nyaman begitu ya Alia ya. Seperti itu. Orang nanti mikirnya, "Bah, mbaknya itu cantik-cantik nyapa ya kok diobati lewat situ," gitu ya. Nanti udah pikirnya itu yang kemana-mana gitu ya. Dan itu kita tidak bisa melarang orang itu untuk berpikir kemana-mana. Caranya bagaimana kita mengantisipasi itu tadi seperti yang disampaikan oleh Alia. Kalau memang sikon di ruang pelayanan itu tidak memungkinkan kita menyampaikan informasi itu di situ, maka bawalah, ajaklah pasien itu ke ruang konseling, ruangan khusus yang di situ kita bisa secara detail, secara leluasa menyampaikan berbagai macam informasi itu, walaupun informasi itu sifatnya sangat private gitu ya kepada pasien. Gitu ya. Oke, terima kasih Alia. Jadi itu adalah contoh barier komunikasi. Ya, jaga jarak, posisi sama gitu ya. Posisi sama itu artinya apa? Jangan kemudian kita apa ya? Ini juga merupakan barier ketika kemudian jaraknya terlalu jauh gitu ya. Atau kalau dulu ingat ya zaman Covid itu kan apotek-apotek semuanya kan pakai dinding ya. Bahkan mungkin sempat sempat lihat ya ketika ngambil obat yang pakai apa itu? Kayak cibuk apa-apa panjang ditaruh ya tanpa ada komunikasi. Nah, itu kalau kita berbicara dalam kondisi yang tidak normal. Ya, tetapi dalam kondisi yang normal, maka jarak ini kemudian juga harus dipertimbangkan. Ya, jangan sampai kemudian terlalu berjarak begitu ya, sehingga kemudian malah muncul barier. Apa Mbak? Apa Mbak? Gitu ya. Jadi malah capek tanya apa Mbak gitu ya. Kita capek mengulang karena apa jaraknya terlalu jauh. Pasien tidak begitu jelas mendengarkan apa yang disampaikan. Posisi sama. Ya, jangan sampai kemudian posisinya itu menjadi tidak sama terlalu terlalu tinggi atau terlalu pendek yang itu malah menyulitkan. Ya, ini jadi itu semua harus kita hilangkan. Kemudian jelaskan secara singkat, tidak perlu bertele-tele. Kemudian ingat gunakan bahasa sederhana. Hindari menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang itu tidak dipahami oleh pasien. Istilah medis, istilah farmasi, dihindarkan semuanya. Ya, misalnya besok kalau misalnya kita berbicara tentang praktikum swamedikasi, mungkin akan ketemu ketemu saya. Belum kan ya, swamedikasi belum ya adik-adik ya? Mungkin nanti akan ketemu saya untuk teori maupun praktek. Nah, nanti untuk swamedikasi itu kita akan belajar untuk memberikan informasi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Namun ketika itu kita sampaikan, kita nggak perlu ngomong, Bu, terapi farmakologinya kalau keluhan Ibu seperti ini adalah menggunakan asam mefenamat. Enggak. Tetapi farmakologi itu harus kita simpan. Bu, ya, dengan keluhan yang Ibu rasakan ini, maka saya merekomendasikan menggunakan obat ini. Jadi langsung obat, farmakologinya adalah obat. Terus kemudian kalau mau merekomendasikan terapi non-farmakologi, Bu, untuk non-farmakologinya adalah nanti banyak minum air putih. Oh, foto non-farmakologi, Mbak, kuwi panganan opo gitu kan ya mikirnya. Nah, itu harus kita rubah. Tidak boleh menggunakan istilah-istilah medis atau istilah-istilah farmasi yang itu tidak dipahami oleh orang umum. Misalnya tadi yang non-farmakologi, kita paham kalau kalau flu gitu ya, karena virus itu adalah self-limiting disease. Dia bisa sembuh dengan sendirinya seiring dengan perbaikan pada sistem imunnya. Maka non-farmakologi itu kita bisa menyampaikan, Bu, ini nanti untuk bisa mempercepat penyembuhan, Ibu bisa misalnya ya banyak beristirahat dulu gitu ya. Makan makanan yang bergizi ya atau kemudian Ibu juga bisa minum suplemen atau vitamin yang itu bisa meningkatkan sistem imun misalnya seperti itu.
Nah, ini yang saya maksud. Kemudian misalnya saya ambil contoh obat antihipertensi yang ketika kita baca efek samping obat antihipertensi adalah hipotensi. Hipotensi artinya apa? Penurunan tekanan darah gitu kan ya. Mungkin dalam waktu yang cepat atau secara drastis penurunannya. Kita tidak perlu menjelaskan kepada pasien, "Bu, ini nanti obatnya adalah hipotensi." Hipotensi ki apa toh, Mbak? Kan gitu ya. Makanya dikatakan gunakan dengan bahasa sederhana, disampaikan, "Bu, ini nanti obatnya adalah amlodipin ya. Ini efek sampingnya adalah bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Ibu tidak perlu khawatir, nanti Ibu minum sesuai dengan petunjuk. Kalau obatnya ini diminum sehari 1 kali dan dalam keadaan duduk ya, kemudian misalnya seperti itu ya. Itu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah untuk dipahami. Ini. Kemudian yang berikutnya, libatkan keluarga bila memungkinkan. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah, Fabila Janata, kapan kita bisa melibatkan keluarga untuk melakukan komunikasi atau kita menyampaikan informasi terkait dengan obat dan penggunaannya ini? Kapan atau pada pasien yang seperti apa? Fabila Janata. Mungkin pada pasien yang memiliki penyakit komplikasi, Penyakit komplikasi. Kenapa pada pasien komplikasi? kan nanti dia dapat obat yang banyak gitu Ibu. Jadinya Banyak. takutnya pas kita Spesifiknya ngejelasin, bagaimana? Kok jalan-jalan. Spesifiknya bagaimana yang dimaksudkan di sini? Pasien yang seperti apa? Pasien yang dia itu komplikasi yang dengan kondisi apa? Ayo, pasien bagaimana yang seringkali kita perlu melibatkan keluarga ketika kita memberikan layanan konseling. Sepertinya saya kemarin sudah pernah menjelaskan terkait dengan ini juga. Pasien yang bagaimana, kategori pasien apa saja, kriterianya seperti apa, ada yang masih ingat? Naila Rahma Putri. Pasien lansia, Ibu. Pasien lansia, siapa tadi yang jawab? Cowok. Sebutkan namanya, Dek. Saya biasanya catat itu untuk Yuda. Oke, Yuda. Pasien lansia. Benar. Kenapa pasien lansia kita harus seringkali melibatkan keluarga, Dek? Karena sering lupa untuk minum obat. Sering lupa, belum lagi mungkin pendengarannya, penglihatannya, kan sudah mengalami penurunan berbagai macam fungsi organ ya Yuda ya. Sehingga ketika belum lagi fungsi kognitifnya gitu ya, mungkin sudah mendekati demensia, kemudian juga kognitifnya itu tadi sudah banyak berkurang ya. Sehingga kita ketika memberikan informasi itu perlu melibatkan keluarga. Biar apa? Disupport. Tadi kalau sering lupa berarti diingatkan gitu ya, didampingi minum obat. Itu ya. Jadi yang disampaikan Yuda benar, pasien lansia. Kelompok usia yang lain atau kelompok masyarakat yang lain, apalagi yang seringkali kita juga perlu melibatkan keluarga dalam proses edukasi atau layanan konseling ini. Elsa Ardina Oktavia. Balita, pinter. Kira-kira kalau kita ngomong sama balita, Dek, ini diminum sehari 3 kali, minumnya 1 sendok teh, kira-kira gimana? Kayak kita ngomong sama siapa itu? Ya kan sulit ya, makanya kemudian kita perlu melibatkan keluarga, misalnya dengan ibu, dengan kakak, ya, atau dengan siapapun yang merawat. Nih, jadi libatkan keluarga bila memungkinkan. Ya, kalau tadi disampaikan untuk penyakit kronis, sebetulnya benar. Pasien dengan penyakit kronis yang mungkin dia perlu terapi jangka panjang, dia perlu ada kepatuhan, dia perlu ada support, ya kita bisa menanyakan, Ibu diantar siapa berobat misalnya. Atau ibu tinggal dengan siapa saat ini? Gitu. Oh, dengan anak saya misalnya, atau cuma dengan suami saya. Nah, apakah suami ibu mengantar? Iya itu Mbak ada di ruang tunggu misalnya ikut duduk begitu ya, nunggu ngantri resep. Bu, apakah saya juga bisa berbicara dengan Bapak? Misalnya seperti itu. Nah, dijelaskan. Bapak, Ibu ini itu gitu ya, yang di situ mungkin menjelaskan kalau terapi obatnya itu banyak ya, maka kemudian nanti minta dibantu untuk mengingatkan minum obatnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan variasi metode konseling. Ya, nanti akan ada beberapa variasi, misalnya untuk pasien baru maupun pasien lama, itu akan ada perbedaan metode konselingnya. Dan bila perlu gunakan alat bantu, ya, misalnya dengan diagram, dengan gambar, alat peraga, gitu ya. Misalnya saya ambil contoh, pasien yang dia mendapatkan alat kontrasepsi pil KB.
Ya, di situ pilnya kecil-kecil, kok ada gambar panah-panahnya misalnya. Nah, seringkali ada alat peraga yang di situ juga bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana cara atau aturan minum obatnya. Kemudian misalnya saya ambil contoh juga obat-obat yang tak perlu teknik khusus, turbuhaler, inhaler misalnya ya, diskus dan lain sebagainya. Kadang ada alat peraga di situ ya, tanpa dia harus membuka kemasan obatnya, sudah ada alat peraga dan itu dicontohkan kepada pasien. Nanti masang jarum insulinnya adalah seperti ini loh Bu, misalnya ya. Setelah itu nanti Ibu bisa setel dosis insulinnya adalah dengan seperti ini gitu ya misalnya. Ada di situ insulin pen yang memang digunakan sebagai peraga untuk ngajarin bagaimana nanti pasien itu bisa menggunakan obat yang akan diminum. Itu ya, jadi diagram, gambar, alat peraga. Nah, itu terkadang juga diperlukan alat bantu. Makanya tadi dikatakan tempat konseling itu adalah ada meja khusus, tempat khusus yang seringkali selain itu untuk privasi, ya selain nanti juga untuk meletakkan dokumentasi, itu juga seringkali juga tersedia berbagai macam alat peraga atau alat bantu yang digunakan oleh apoteker itu ketika dia memberikan konseling kepada pasien atau keluarga pasien. Itu ya. Kemudian selalu lakukan umpan balik untuk mengetahui pasien sudah paham dengan informasi yang disampaikan atau belum. Nanti umpan balik itu ada di dalam tahapan konseling. Betapa kemudian ketika kita itu sudah menjelaskan konseling itu kepada pasien, maka kemudian kita harus memverifikasi apakah kemudian yang kita sampaikan itu benar-benar dipahami dengan benar oleh pasien atau belum. Ya, nanti akan ada. Yuda kan sudah praktikum suami dikasih ya, Dek ya? Sudah, Ibu. Mungkin sudah lebih punya gambaran ya Yuda yang saya sampaikan. Jadi memverifikasi itu gimana Yuda? Masih ingat atau enggak? Lek enggak tak jewer tenan lek ketemu. Masih, Ibu. Gimana Menanyakan contoh kembali, memverifikasi apa saja, Dek? menanyakan kembali apakah pasien sudah ingat cara memakainya bagaimana, Suruh terus mengulangi gitu ya? dosisnya. Oke, seperti Mm. itu, Ibu. Terus selain itu apa? Memberikan kesempatan pasien juga untuk bertanya ya, boleh bertanya lagi kalau ada yang belum paham. Ya, setelah itu diminta untuk mengulangi lagi. Jangan-jangan kita mau ngomong 3 kali, ternyata kita salah ngomong 1 kali gitu ya, dicocok nih juga loh. Tadi lo mbaknya bilangnya 1 kali gitu. Masa sih Bu? Ini 3 kali, mohon maaf ya Bu ya. Jadi obatnya diminum 3 kali misalnya. Terus kita mau ngomong, kita menjelaskannya obatnya diminum sebelum makan. Sebelum makannya adalah 30 menit sebelum makan. Ternyata dipahami sebelum makan itu ya sebelum makan habis itu langsung makan misalnya kita samakan persepsinya, pemahamannya. Nah, itu adalah verifikasi, diminta untuk mengulang kembali penjelasan penting yang sudah kita berikan kepada pasien. Kemudian yang berikutnya adalah follow up, misalnya dengan kita telepon, dengan melakukan home visit gitu ya. Ya, makanya kemudian pasien itu ada data di situ. Ya, Yuda kan ingat ya ketika ada pasien suami dikasih kan ditanyain, Ibu namanya siapa, alamatnya di mana, boleh minta nomor teleponnya. Ketika pasien tanya, Mas, kenapa sih kok tanya-tanya nomor telepon saya? Jangan-jangan nanti mau neror saya atau mau minta pulsa gitu ya misalnya. Oh enggak Bu, tapi ini digunakan untuk database kalau misalnya kami ada layanan untuk ini tadi ya, monitoring penggunaan obat misalnya atau mungkin nanti kalau kita berbicara ada promo-promo nanti bisa kami kirimkan ke nomor Ibu. Termasuk di sini kita follow up ya, misalnya eh, eh, Bu Elsa ini dari apotek X misalnya. Ibu kemarin, mendapatkan resep ini. Apakah obatnya sudah diminum dengan rutin gitu ya? Apakah Ibu sudah merasakan manfaat dari, penggunaan obat tersebut misalnya? Apakah ada, permasalahan yang Ibu rasakan setelah minum obat? Misalnya seperti itu. Itu untuk mem-follow up gitu ya, pasien itu misalnya dengan telepon. Atau kalau kunjungan misalnya kan ada ya beberapa layanan kefarmasian yang di situ ada home visit. Home care, kita datang, ya, ditanyakan di situ, "Bu, setelah minum obat ini gimana rasanya? Apakah ada perbaikan?" "Oh iya Mbak, saya merasa sudah enak, saya sudah bisa tidur, nafas saya lega," misalnya seperti itu. Nah itu ya, jadi follow up ini adalah, komunikasi lisan yang efektif dan seringkali, ini itu semuanya bisa dilakukan dalam satu rangkaian atau barangkali ada beberapa hal yang masih bisa di-skip, misalnya follow up itu kadang juga nggak dilakukan oleh semuanya gitu ya. Home visit, kemudian monitoring lewat telepon itu barangkali kita bikin skala prioritas ya, tidak semua pasien seperti itu. Mmm. Ini adalah komunikasi lisan yang efektif. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengkonversi pengetahuan farmasi dan terapeutik menjadi konseling farmasi yang efektif. Artinya apa? Ketika seorang farmasis itu mau memberikan konseling kepada pasiennya, maka sebetulnya dia
bukan selain komunikasi, teknik komunikasi. Ya, dia mengetahui teknik komunikasi, bagaimana berbicara yang efektif, dia percaya diri menyampaikan apa yang dia ketahui, tetapi yang lebih penting adalah juga bagaimana dia punya keilmuan untuk disampaikan kepada pasiennya. Ya, coba Yuda misalnya. Kita mau berbicara tentang metformin. Sedangkan Yuda sendiri nggak ngerti metformin kui obat opo. Cara kerjanya bagaimana, yang tepat itu minumnya itu seperti apa. Apakah Yuda kemudian bisa menyampaikan aturan pakai, cara pakai, indikasi dari metformin itu kepada pasien? Kalau keilmuannya itu nggak nyampe, Yuda. Gimana Yuda? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, Ibu. Nggak bisa. Makanya pengetahuan, keilmuan itu dikuasai dulu. Dari mana? Adik-adik udah belajar farmakologi, udah belajar farmakoterapi, itu adalah bekalan. Baru kemudian di sini, di konseling ini, kemudian ditambahkan dengan teknik komunikasinya. Teknik komunikasinya itu bagaimana? Terkadang ada orang yang pinter, dia mengetahui farmakologi, farmakoterapi, tapi gak iso ngomong, gak iso menjelaskan. Nah, padahal kalau kita mau konseling adalah bagaimana kita mengkonversi pengetahuan farmasi dan terapi itu menjadi sebuah media atau sarana kita dalam menyampaikan informasi tentang obat. Itu ya, Dek ya. Jadi, ya kalau udah tahu farmakoterapi, farmakologi dan lain sebagainya, maka selanjutnya juga belajar berkomunikasi, belajar berbicara. Makanya nanti kalau praktikum swamedikasi, setiap pertemuan ngomong, begitu kan ya, Yuda ya, masih ingat kan ya? Setiap pertemuan itu ngomong, bagaimana obat ini bekerja, efek sampingnya apa, begitu kan ya, Yuda ya? Nyari untuk terapi non farmakologinya, obat lain alternatifnya apa, dicari semuanya, tetapi tidak hanya sekedar dicari, tidak hanya sekedar ditulis di buku kerjanya, belajar ngomong. Iya Yuda ya, biasanya kalau misalnya ngomongnya masih belak-beluk kan juga ditegur ya. Dia harus banyak latihan, nanti coba ngomong di depan cermin atau latihan dengan temannya begitu ya. Nah jadi ini adalah satu kesatuan. Di dalam konseling farmasi itu, adik-adik akan belajar itu secara komprehensif. Makanya bekalnya adalah ilmu kefarmasian yang sudah didapatkan, kemudian ditambahkan dengan teknik komunikasinya. Itu ya. Jadi nanti ini masih teori, nanti praktikum-praktikumnya barangkali akan lebih banyak diperdalam pada mata kuliah ataupun praktikum yang lain. Ya, sebetulnya kalau idealnya ada kuliah teori dan ada praktikumnya. Mungkin nanti kalau yang banyak konseling itu pasti ketika adik-adik menempuh studi profesi apoteker, udah semuanya sudah berbau konseling semuanya. Itu ya. Berikutnya, nah ini bekal yang dibutuhkan. Tadi disampaikan adalah mengkonversi pengetahuan, ya, pengetahuan farmasi dan juga terapi, begitu ya. Makanya kemudian perlu bekal-bekal keilmuan yang dibutuhkan adik-adik supaya bisa memberikan konseling. Ya, kita mau ngomong apa kalau kita itu nggak tahu apa-apa? Ya, seperti pepatah yang mengatakan, kita tidak akan bisa memberi apa-apa kalau kita tidak punya apa-apa. Kalau kita tidak punya pengetahuan, bagaimana kita bisa memberikan informasi itu kepada orang? Ya, makanya kita perlu bekal. Nah, bekal yang dibutuhkan apa? Keilmuan apa saja? Anatomi, fisiologi organ, patofisiologi. Makanya adik-adik kan semester berapa tentang belajar anatomi fisiologi itu? 1 ya? Iya, Ibu. Nah, itu dek, kalau udah dipelajari jangan kemudian udah tutup buku. Wassalamualaikum, yang penting aku wis lulus. Enggak, tetap dipakai. Misalnya adik-adik belajar tentang farmakoterapi saluran cerna. Kan mesti akan disinggung kan? Saluran cerna itu mulai dari apa? Ya mulut, kerongkongan apa sampai pembuangan misalnya kan diingat-ingat lagi kan di situ. Kemudian di mulut itu yang bisa bekerja itu melibatkan enzim-enzim apa saja gitu kan ya. Nah, itu berkaitan. Makanya keilmuan-keilmuan yang sudah ada didapatkan itu tetap harus selalu diingat-ingat, ya, dipelajari lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengobatan non-farmakologi. Tadi saya sampaikan untuk memberikan pengobatan atau terapi yang sifatnya adalah komprehensif itu sebetulnya tidak cukup dengan terapi obat. Tetapi seringkali keberhasilan pengobatan itu juga didukung dengan non obat. Saya ambil contoh diabetes mellitus. Ya, Anastasia Silva. Mana Anastasia? Halo Anastasia. Ya,
Anastasia, saya ambil contoh penyakit diabetes mellitus. Apakah kemudian kadar gula darah pasien diabetes mellitus itu akan bisa terkontrol kalau dia itu rutin minum obat, tetapi dia makannya sembarangan? Anastasia, apakah bisa seperti itu, Dek? Tidak, Bu. Tidak. Apakah bisa kalau kemudian pasien ini dia udah tertib minum obat, selalu rutin kontrol, tetapi dia tidak bisa menjaga pola istirahatnya, dia tidak bisa menjaga aktivitasnya, apakah dia akan lebih baik kondisinya? Tidak, Bu. Tidak. Jadi artinya apa? Pengobatan itu adalah sifatnya adalah komprehensif. Ya, makanya tidak terpisahkan antara farmakologi dan non farmakologi. Ya, seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara tentang misalnya eh, asam urat gitu ya, asam urat. Nah, asam urat itu ada terapi obatnya. Kemudian ada juga non farmakologinya. Misalnya kemudian pasien dikasih tahu menghindari bahan-bahan yang di situ purinnya tinggi. Misalnya apa? Kacang-kacangan, jeroan kayak gitu ya. Bayangkan kalau kemudian pasiennya ini selalu minum obat, tetapi dia setiap hari itu makannya nggak terkontrol. Setiap pagi makan pecel sambil pecel gitu ya. Siangnya makan kacang Garuda gitu ya misalnya ya. Malamnya dia makan sate jeroan. Kira-kira mau seperti apa badannya? Ya tetap aja dia akan merasakan sakit semua gitu ya. Karena apa? Mungkin kadar asam urat di dalam darahnya tetap tinggi. Walaupun dia sudah minum lipid, urat lowering agent. Walaupun dia sudah minum obat-obat untuk menurunkan kadar asam urat. Ya paham di sini ya Dek ya. Pengobatan non farmakologi juga dilibatkan dalam proses konseling ini. Makanya adik-adik tidak cuma tahu kalau batuk flu itu obatnya misalnya dikolgin, dikolsin ya, tetapi bagaimana kalau orang batuk flu itu virus, berarti apa, banyak istirahat, misalnya minum makanan bergizi, kalau perlu berarti suplemen peningkat imun atau antioksidan, misalnya vitamin C atau apa herbalnya. Nah, itu perlu dipelajari. Itu ya, seperti itu. Kemudian modifikasi gaya hidup kayak tadi saya sampaikan, kayak pasien yang dia asam urat atau hiperkolesterol ya kan pasti memodifikasi gaya hidup. Pasien hipertensi, pasien diabetes mellitus, ya pasien-pasien yang dia penyakit kronis ya biasanya memang dia selalu memerlukan modifikasi gaya hidup. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah farmakoterapi yang rasional dari penyakit. Nah, farmakoterapi ini ya, jadi tolong itu benar-benar dikuasai ya, Dek ya. Jangan setengah-setengah belajar farmakoterapi karena keilmuan kita itu ada di situ. Ya, dan berusaha untuk selalu nanti kalau sudah bekerja juga selalu mengupdate ya karena terapi ini juga dinamis ya, ada perubahan, ada perkembangan. Misalnya ada obat baru gitu ya. Kemudian dari hasil penelitian ternyata bagaimana ya, misalnya dari yang semula itu second line, ternyata kemudian dia menjadi first line. Nah, itu juga harus diikuti. Kemudian bekal yang dibutuhkan adalah pahami komplikasi penyakit dan pengobatannya. Kalau kita berbicara tentang diabetes mellitus, ya kita akan tahu bahwa pasien diabetes mellitus yang dia kadar gula darahnya itu tidak terkontrol, dia cenderung akan mudah mengalami komplikasi, baik mikro maupun makrovaskuler. Mikrovaskulernya itu apa ae contohnya ya? Mikro makro itu apa saja, kalau gangren itu mikro atau makro ya, kalau gastropati itu apa, nah itu kita pelajari komplikasi penyakit, kemudian pengobatannya akan seperti apa. Makanya kalau kita paham ada pasien diabetes mellitus yang dia tidak patuh minum obat, kita bisa menyampaikan bahwa risiko untuk pasien diabetes yang tidak patuh itu dia akan mudah untuk mengalami komplikasi ini itu dan seterusnya, yang akibatnya akan begini begitu dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini adalah bekal yang harus dipenuhi dulu sebelum bisa memberikan konseling. Yang berikutnya, penggunaan obat pada populasi khusus. Bekal. Ya, Yuda misalnya. Ada pasien yang dia mendapatkan terapi tetes mata. Iya, kalau Yuda sendiri tidak bisa tahu cara menggunakan tetes mata, kira-kira tetes mata itu akan digunakan dengan benar atau enggak benar, Yuda? Tidak benar, Ibu. Nggak benar. Misalnya bayangin ditetesnya gitu ya, setelah itu dia kedip-kedip. Padahal kalau pakai tetes mata boleh nggak Yuda kalau langsung berkedip atau banyak berkedip-kedip? Tidak boleh, Bu, Nggak menunggu beberapa. boleh ya. Jadi malah keluar kan ya, dosisnya malah tidak efektif. Jadi ada tekniknya di situ. Dipelajari. Nah, kalau kalian tidak mempelajari, tidak tahu bagaimana bisa menjelaskan.
Ya, tadi saya sampaikan misalnya ovula. Ovula, mentang-mentang bentuknya seperti peluru. Ya, dipikirnya masuk apa? Anus atau masuk dubur, padahal tidak di situ masuknya, tetapi di depan, kan begitu ya. Terus kemudian cara pakainya bagaimana? Oh, ternyata harus dibuka dulu kemasannya. Bagaimana kalau kemudian dia nggak ngerti? Langsung disuruh masukkan. Ngeri kan? Ya, setelah itu bagaimana? Misalnya mulai dari cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dibuka bungkusnya, gitu ya. Terus kemudian pasiennya itu posisinya bagaimana? Kalau misalnya ya pasien tanya, Mbak, saya kan misalnya dikasih, karena dia sembelit ya, dikasih obat suppositoria. Mbak, apa boleh saya pakai obat ini sambil jongkok? Misalnya Elsa. Gimana kira-kira pakai suppositoria sambil jongkok, Elsa? Boleh nggak? Tidak, Ibu. Kenapa nggak boleh, Elsa? Karena nanti obatnya bisa keluar. Iya, jadi oh boleh Bu, yang penting obatnya masuk gitu. Ya gimana bisa masuk wong dia jongkok? Ya keluar kan? Nah, makanya juga harus tahu bagaimana cara menggunakan obat itu dengan teknik khusus ataupun juga pada populasi khusus. Gitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh, kalau pada anak terus dia tidak bisa menggunakan obat dalam bentuk apa namanya? Puyer gitu ya. Nanti puyernya itu harus bagaimana? Dilarutkannya dalam apa? Misalnya ya, terus ditambahkan dengan apa dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya pasiennya itu sudah ada kendala kesulitan untuk menelan, tetapi dia dapat kapsul. Nanti cara minumnya bagaimana gitu ya. Misalnya kapsulnya bisa dibuka terlebih dahulu atau apa. Nah, itu kita juga perlu bekal keilmuan terkait dengan hal yang seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita juga harus tahu adverse drug reaction dan juga drug interaction. Jadi bagaimana bahwa setiap obat itu selain dia memberikan efek terapeutik, ya dia juga bisa memunculkan potensi untuk memiliki efek samping. Ya disampaikan itu tahu. Oh, kalau misalnya pasiennya ini minum amlodipin, maka efek samping yang potensial muncul adalah misalnya ya, edema perifer, jadi pembengkakan pada tungkai kaki. Ya, abuh gitu ya. Tahu abuh ya, Dek ya? Bengkak ya tungkai kakinya. Tungkai kaki tahu ya? Yang di bawah itu sampai apa itu? Delamaan sampai sampai ugel-ugel, tahu ya ugel-ugel ya mata kaki itu. Bengkak di situ, besar. Kasih tahu. Terus kemudian misalnya pasien harus minum antihistamin. Antihistamin terutama misalnya generasi 1 yang dia sangat kuat di dalam menembus blood-brain barrier. Ya, kita sampaikan kalau efeknya adalah sedasi, ngantuk gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak tahu, ya nggak bisa menjelaskan. Mbak, saya kenapa ya setiap nebus obat yang ini itu kok mesti tidur kayak nggak bangun-bangun gitu ya. Kenapa ya Bu ya? Kenapa ya Bu ya? Ya cuma kenapa-kenapa ya itu karena kalau kemudian bekal ilmu kita belum ada, jadi kita tidak bisa menjelaskan kenapa kok pasien ini ngantuk. Tapi kalau kita tahu, oh iya Ibu, obat yang Ibu minum ini adalah obat golongan antihistamin, gitu kan ya. Antihistamin ini bekerja untuk begini begitu begitu. Ya, efek sampingnya adalah begini begini begitu karena apa? Karena begini dan begitu. Misalnya tadi saya sampaikan dia adalah generasi 1 yang di situ dia kuat sekali menembus blood-brain barrier, Bu. Jadi dia menembus sawar darah otak. Ya, cara bekerjanya ini sehingga kemudian pasien itu akan merasakan efek ngantuk ya karena proses yang seperti itu, misalnya seperti itu. Ya, bisa dibayangkan kan kalau kalian tidak mengetahui tidak akan bisa menjelaskan seperti ini, ya. Kemudian drug interaction. Nah, drug interaction ini seringkali tidak perlu dihafalkan kecuali interaksi-interaksi yang sifatnya mayor. Kenapa? Adik-adik bisa menggunakan aplikasi ya atau bantuan aplikasi untuk melakukan pengecekan atau drug interaction checker, misalnya apa? Medscape misalnya atau drugs.com, Lexicom dan lain sebagainya. Tinggal di-input di situ. Misalnya amlodipin dan simvastatin. Ternyata ada interaksi mayor. Kalau pemakaian bersama antara amlodipin dan simvastatin itu adalah meningkatkan ya absorpsi dari simvastatin sehingga kemudian terjadi akumulasi dosis yang itu menyebabkan efek samping dari simvastatin itu semakin besar. Efek samping simvastatin apa? Mialgia, rhabdomyolysis, ya, yang di situ nyeri-nyeri otot, nyerinya nyeri sekali gitu ya, sehingga kemudian kalau itu digunakan bersama, ada interaksinya mayor, ya pasien itu akan merasakan kesakitan dengan otot-ototnya. Ya, merasa sakit gitu ya.
otot-ototnya itu keju-keju gitu, atau kalau orang Jawa itu kayak ngetok-ngetok gitu ya rasanya seperti itu. Itu adalah pengetahuan tentang drug interaction. Drug interaction itu apa? Drug interaksi atau interaksi obat itu adalah efek yang dimunculkan ketika obat itu diminum secara bersamaan. Obat yang tentu saja lebih dari satu gitu ya diminum secara bersamaan. Nanti kalau ada dikaji, interaksi itu ada interaksi farmakokinetik, ada interaksi farmakodinamik. Kalau farmakokinetik tentu dia ada melibatkan proses ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ataupun ekskresi. Ada di fase apa dia interaksinya? Kalau kita berbicara tentang farmakodinamik, maka ada aksi sinergis maupun antagonis. Saya ambil contoh, obat anti diabetes seringnya kan dikombinasi. Ya, Yuda ya. Misalnya metformin dengan glimepirid. Ya, kalau dicek ya, oh ternyata ini adalah reaksi sinergis gitu ya, seperti itu. Kemudian antihipertensi juga seperti itu, antara A dan B, ya, sinergis. Nah, itu. Jadi interaksi itu tidak selalu merugikan. Ya, kalau yang merugikan barangkali lebih identik pada interaksi yang sifatnya adalah antagonis. Nih ya, mungkin kalau adik-adik ingin memperdalam tentang interaksi obat, nanti akan ada kuliah pilihan juga ya, interaksi obat atau juga bisa diambil untuk penelitian. Ya, skripsi. Ya kebetulan 2 tahun terakhir saya juga fokus di DRP gitu ya, terutama adalah tentang interaksi obat pada pasien hipertensi terutama yang saya ambil, yang tahun kemarin adalah pada pasien diabetes mellitus. Nah, itu bisa memotret bagaimana potensi interaksi obat satu dengan yang lain, antihipertensi dengan antihipertensi atau antihipertensi dengan obat yang lain, ya persentasenya bagaimana, kemudian tingkat keparahannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau adik-adik tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan adverse drug reaction atau drug interaction mungkin juga bisa menjadi topik yang bisa diambil untuk penelitian besok. Itu ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jangan ngantuk dulu ya. Lalu bagaimana ini praktek untuk konselingnya ini? Maka kemudian dijabarkan di sini bahwa, nah ini kita sudah mulai pada inti dari konseling. Yang pertama adalah kondisikan dulu lingkungannya seperti apa. Ya, namanya konseling, barangkali kita akan lebih intens untuk menyampaikan informasi-informasi. Barangkali kita juga akan mengorek-ngorek gitu ya, berbagai macam hal yang barangkali itu juga ada privasi di sana, maka ciptakan dulu lingkungan konseling tadi. Bagaimana cara menciptakannya? Misalnya tadi ya, kita bawa pasien itu ke tempat khusus yang di situ memang memungkinkan kita untuk memberikan layanan konseling. Ya, jadi menciptakan lingkungan konseling itu maksudnya adalah juga kita bisa menyediakan ruangan khusus untuk melakukan konseling. Bahkan nanti kalau adik-adik mau bikin apotek, ya salah satu persyaratannya adalah ada ruang atau bagian khusus untuk konseling. Walaupun tidak berupa ruang, tetapi harus disediakan ya area khusus untuk melakukan konseling ini ya. Jadi dalam rangka untuk menciptakan lingkungan konseling yang lebih privacy. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah ketemu dengan pasien, ini tolong diperhatikan betul-betul ya karena ini pedoman ini adalah yang akan mendasari kalian untuk praktek konseling nanti ya. Jadi untuk diskusi pembukaan yang pertama adalah jangan lupa perkenalkan diri. Perkenalkan diri kalian sebagai misalnya ya, sebagai apoteker di situ. Yang itu menunjukkan salah satu sikap dari profesionalisme seorang apoteker. Jadi salah satu sikap perilaku profesional dari seorang apoteker itu ditunjukkan dengan salah satunya memperkenalkan diri, dia siapa? Dia adalah sebagai apoteker di situ. Ya, selamat pagi, saya Yuda Ari, ya selaku apoteker yang bertugas di Apotek Baktiwiyata. Gitu ya? Yuda ya, masih ingat ya Yuda ya? Ojo ngantuk Baik, Ibu. dhisik. Ya, jangan ngantuk dulu ya. Jadi memperkenalkan dulu. Kemudian yang kedua adalah menerangkan tujuan konseling. Ya, sebelumnya ini sudah ada kesepakatan bahwa pasien itu bersedia untuk kita berikan layanan konseling. Jadi, Bu, apakah saya ingin memberikan layanan konseling untuk Ibu karena Ibu adalah pasien yang baru terdiagnosa diabetes mellitus misalnya seperti itu ya dan Ibu harus menggunakan obat yang kemudian memerlukan penjelasan yang lebih detail bagaimana cara menggunakannya. Misalnya seperti itu. Apakah Ibu berkenan untuk menerima layanan konseling? Oh iya Mbak, iya ya saya mau gitu ya, seperti itu. Maka tadi ya, memperkenalkan diri, menerangkan tujuan konseling. Jadi dijelaskan tujuannya itu apa, diajak ke ruangan itu tuh mau ngapain.
Iya, seperti itu. Ditanya-tanya ini tuh mau ngapain. Jadi Bu, maksud dan tujuan kita adalah saya akan memberikan layanan konseling di mana nanti saya ingin mengetahui misalnya ya kendala yang Ibu alami sehingga kemudian dari data pengobatan ini tekanan darah Ibu kok tetap belum terkontrol padahal sudah sekian tahun misalnya atau sekian bulan menggunakan obat anti hipertensi misalnya seperti itu ya. Diterangkan, dijelaskan. Terus kemudian misalnya, Ibu adalah pasien yang baru terdiagnosis diabetes mellitus, kebetulan, dokter langsung meresepkan insulin, misalnya seperti itu. Nah, ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan insulin. Ini ya, jadi menerangkan tujuan konselingnya, biar pasiennya itu nggak salah paham, "Nyapa yo kok engko sanuke aku harus ditawari apa?" Gitu ya, misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah verifikasi pengetahuan pasien dengan open-ended question. Jadi kita akan menggali apa yang sudah diketahui pasien dengan pertanyaan terbuka. Yang pertama adalah ajukan three prime question. Three prime question ini adalah pertanyaan yang itu fokusnya pada resep. Kalau yang non resep atau swamedikasi namanya adalah assessment gitu ya Yuda ya atau information gathering. Mas Yuda masih ingat metode apa kalau untuk swamedikasi assessment-nya tanya-tanyanya pakai metode apa? Ayo, Yuda, ayo. Mana yang sudah ikut kuliah swamedikasi? Ini beberapa saya lihat sudah ada. Mosok gak enek sing eling, Rek. Kalau swamedikasi, asesmennya pakai metode apa saja yang sudah dipelajari, sudah diajarkan? Izin menjawab Ibu, Mm-mm. WWHAN dan ASMETOD. Pinter. Oh, Yuda loh gak eling. Padahal itu dipakai sepanjang hayat, Yuda. WWHM, Asmetod gitu ya. Walaupun juga ada Encore, ada Sidonser gitu ya di dinasti ya, tetapi yang sering dipakai adalah kombinasi atau metode ada WWHM, Asmetod ataupun itu bisa dikombinasi. Itu kalau swamedikasi. Kalau resep adalah three prime question. Apa three prime question? Yang pertama adalah kita menanyakan kepada pasien apakah dokter itu sudah menjelaskan ya tentang obat yang akan digunakan. Ya, yang kedua adalah apakah dokter sudah menjelaskan tentang aturan atau cara pakai obatnya. Dan yang ketiga adalah apakah dokter juga sudah menjelaskan tentang harapan setelah pasien itu menggunakan obatnya. Three prime question, 3 pertanyaan utama yang sifatnya adalah terbuka, harus dijelaskan. Ya, ya seperti itu. Ya, tidak, kemudian seperti apa. Ya, pertanyaan saya. Tadi dikatakan verifikasi pengetahuan pasien. Three prime question, kira-kira manfaatnya untuk apa ketika kita mau memberikan layanan konseling? Ya, memberikan informasi tentang obat yang dengan resep itu, kemudian kita tanyakan three prime question terlebih dahulu. Apa ini kira-kira manfaatnya atau untuk apa tujuannya? Bisa digunakan untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan, bisa sebut namanya. Kan pasien itu kan sudah dari dokter ya, terus apoteker kan mau menjelaskan. Kenapa kok apoteker itu harus tanya dulu? Bu, penjenengan sudah diberi penjelasan sama dokter tentang ini, tentang itu, tentang ini itu. Kira-kira apa, Dek? Coba dipikir secara logika aja. Mohon maaf Ibu untuk meninjau ulang terapi obat yang diberikan dokter kepada pasien. Meninjau ulang terapi, bukan meninjau ulang terapi, tapi lebih ke apa? Karena yang kita sampaikan ini adalah informasi. Apa? Mungkin memastikan kepatuhan si pasien itu, Ibu. Patuhan, ini masih mau diminum obatnya. Ayo, apa? Kenapa kita perlu menanyakan kepada pasien? Pasien itu sudah dapat informasi apa saja sih dari dokter tentang obatnya, tentang cara pakainya, tentang harapannya. Kira-kira apa? Kenapa kok perlu kita tanyakan lagi? Ayo, coba dipikir lagi. Sederhana sekali ini dasar logikanya. Ayo, ada yang bisa menjawab? Pemahaman pasien. Pemahaman pasien bagaimana, Dek? Siapa kita ya ini? Siapa yang jawab tadi? Gimana? Coba diperjelas. Iya, jadi nanti pasien itu
pastikan sudah paham terkait obatnya, cara pakainya, kemudian fungsinya juga. Jadi nanti biar meminimalisir kesalahan dalam pemakaian. Oke, bisa seperti itu. Bisa, benar juga. Tetapi selain itu apa kita? Yang memberi informasi ini orangnya berbeda atau sama? Dokter dan apoteker itu orangnya sama atau orangnya berbeda? Berbeda. Berbeda. Kira-kira kita perlu menanyakan lagi itu supaya apa? Agar tidak terjadi miskomunikasi, Bu. Miskomunikasi itu maksudnya bagaimana, Ananda? Coba diperjelas miskomunikasi itu artinya yang bagaimana? Mungkin nanti informasi yang disampaikan oleh dokter dengan apoteker ada perbedaan seperti itu, Bu. Pinter, jempol ya. Saya punya jempol 4. Saya berikan semuanya untuk Ananda ya. Pinter sekali ya. Jadi benar seperti itu, Dek. Ditanyakan, jangan-jangan dokternya bilangnya obatnya ini diminum sebelum makan. Padahal menurut keilmuan farmasi, kita sebagai seorang farmasis yang lebih tahu tentang obat, kita tahu kalau obatnya itu harus diminum setelah makan. Karena kalau sebelum makan, dia berpotensi untuk menyebabkan efek samping ini, itu. Misalnya seperti itu ya, Ananda ya. Nah, itu. Jadi kita tanyakan lagi. Apakah Ibu sudah mendapatkan informasi tentang obatnya ini gitu? Belum, Mbak. Dokternya itu loh, Mbak, menengai. Kan ada ya dokter yang seperti itu. Mungkin dokter-dokter yang sudah lama-lama ya, dokter yang sepuh itu kan ada yang pelit untuk memberikan informasi ya. Kalau sekarang kan sudah enggak ya, malah diajak berbicara gitu ya. Konselingnya juga banyak. Kalau kemudian dijawab, oh sudah Mbak, tadi dokternya bilang kalau nanti saya akan mendapatkan 2 macam obat yang bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah saya. Oh, berarti kan sudah benar ya, berarti obatnya itu adalah untuk menurunkan tekanan darah. Terus yang kedua tadi, apakah dokter sudah menjelaskan tentang aturan minum atau cara pakainya? Ya tadi ternyata dokter itu belum menjelaskan apapun terkait ini. Enggak, Mbak, belum. Dokter hanya menyampaikan kalau nanti silakan nebus obatnya di apotek. Obatnya nanti untuk menurunkan tekanan darah. Oh, baik, Bu. Berarti kalau pasien itu belum mendapatkan informasi tentang cara atau aturan, ya itu memang harus kita handle ya, karena itu memang tanggung jawab kita, gitu ya, Ananda ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita harus benar-benar menjelaskan obatnya ini diminumnya seperti apa, berapa kali sehari, berapa sendok teh, 1 sendok teh itu berapa mili, ya, untuk bisa mengetahui berapa milinya itu pakai alat apa, misalnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Dan yang ketiga harapannya bagaimana, ya. Ya, dokter misalnya menyampaikan kalau nanti saya rutin minum obat ini, insya Allah nanti saya bisa berhenti minum obat, misalnya seperti itu. Atau kalau saya minum obat ini nanti sudah habis, nanti saya akan disuruh untuk kontrol lagi, misalnya seperti itu. Nah, itu kita cross check kan, Dek. Jangan sampai kita memberikan informasi yang berbeda. Tadi Ananda menyampaikan miskomunikasi, mengantisipasi kalau informasi yang disampaikan berbeda. Apa mungkin, Bu, informasi kita berbeda? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin itu. Terkadang karena apa ya, sekali lagi kalau berbicara tentang obat itu yang lebih memiliki keilmuan itu adalah apoteker gitu ya, kalau berbicara tentang obat. Ya, makanya kemudian terkadang itu ada yang berbeda-berbeda sedikit ya. Misalnya tadi terkait dengan aturan minum obat. Misalnya, Bu, obatnya diminum misalnya antibiotik gitu ya, sehari 3 kali. Menurut keilmuan farmasi, 3 kali itu bukan pagi, siang, sore, apalagi itu antibiotik yang itu harus tercapai kadar hambat minimumnya. Kalau sehari 3 kali itu artinya adalah obat diminum dalam interval waktu yang sama, begitu kan ya Yuda ya? Makanya obatnya diminum berapa kali? Berapa jam sekali Yuda kalau sehari 3 kali? 6. 6. 8 jam sekali, Bu. 8. Sehari itu berapa jam toh, Dek? Kan 24 jam. 24 dibagi 3 kan 8. Kok 6? 6 itu kalau 4 ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau menurut regimen terapi pakai 24 jam ya, bukan kurang dari itu. Walaupun mungkin prakteknya kalau misalnya adik-adik nanti bekerja di rumah sakit, 3 kali sehari itu tidak persis 8 jam ya, karena terkait dengan jadwal jaga atau jadwal perputaran shift. Ya, jam malam itu terkadang tidak dihitung, tetapi regimen yang normal, yang benar itu adalah 24 jam. Jadi 24 dibagi 3. Itu kalau menurut keilmuan kita seperti itu. Tidak misalnya nanti katanya dokter pagi, siang, sore begitu aja loh Mbak. Nah, kita perjelas. Jadi Bu, kita tidak boleh juga menyalahkan, oh dokternya salah Mbak, itu dokternya nggak pinter. Ya nggak begitu juga gitu ya. Jadi tidak boleh saling menjatuhkan antara satu
nakes dengan yang lainnya ya kita sampaikan. Saya perjelas ya Bu ya. Jadi yang dimasukkan dengan dokter sehari 3 kali itu Ibu minumnya adalah dalam waktu rentang tiap 8 jam sekali. Misalnya saya bantu Ibu untuk menentukan ya, misalnya Ibu minumnya jam 8 pagi, nanti jam sekian, misalnya seperti itu. Itu ya. Jadi terima kasih tadi Ananda sudah memperjelas maksudnya di sini adalah 3 prime question itu adalah juga untuk menghindari miskomunikasi, kesalahan pemberian informasi yang disampaikan yang itu akan membuat pasiennya itu bingung. Gitu ya, seperti itu. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita memverifikasi tadi ya, kemudian kita sudah mendapatkan informasi itu, kemudian setelah itu kita menjelaskan, maka kemudian kita bisa memberikan konseling itu dengan berbagai macam teknik. Ya, misalnya adalah teknik show and tell. Show and tell itu adalah untuk pasien yang dia mungkin istilahnya itu baru, ya, disampaikan, dijelaskan, setelah itu diajari caranya, ditunjukkan. Oh, kalau pakai insulin itu caranya seperti ini. Nanti ya misalnya Ibu pasang dulu jarum insulinnya. Misalnya ya pasangnya dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu Ibu atur dulu dosisnya, diputer, dicari sampai angka sekian. Ya setelah itu diuji coba dulu dikeluarkan berapa gitu ya. Setelah itu kemudian ditata lagi dosisnya berapa. Setelah itu disuntikkan di bagian mana. Cara menyuntikkannya bagaimana dan seterusnya sampai kemudian menyimpan dan seterusnya itu show and tell. Tetapi kalau kemudian pasiennya ini sudah pernah berobat sebelumnya dan ternyata kondisi pasiennya itu tetap tidak ada perbaikan, yang itu mengindikasi pasiennya ini nggak patuh, maka kemudian kita lakukan teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi itu apa? Kita minta pasiennya yang menjelaskan. Sakjane lho pasiennya ini kok panggah gak ini ya, coba kita pengen melihat bagaimana dia cara menggunakan insulinnya gitu ya misalnya. Bu, mohon maaf Ibu, gimana cara mengatur dosisnya? Ternyata dosisnya itu nggak pernah disesuaikan dengan aturan dosisnya. Jadi misalnya di situ kan harus diputer misalnya 8 international unit. Ternyata tidak dilihat di situ. Ya, diputer aja dan ternyata diputernya itu cuma 4 misalnya. Pantesan kok gula darahnya itu nggak turun-turun misalnya seperti itu ya. Kita menemukan ternyata ada di situ. Jadi untuk pasien yang seperti ini apa? Teknik demonstrasi. Makanya tadi disampaikan teknik konseling itu ada beberapa macam. Ada show and tell untuk pasien yang mungkin masih baru dan kemudian teknik demonstrasi untuk mereka yang sudah lama menjalani pengobatan namun ternyata hasilnya masih belum bagus, kita minta untuk menjelaskan apa yang selama ini sudah dilakukan. Itu ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengakhiri diskusi dengan cara apa? Ya, tadi ya, patient playback. Ya, pasien bisa menjelaskan lagi, pasien diperbolehkan untuk bertanya, verifikasi tadi, sudah akuratkah informasi yang kita berikan? Apakah pasien juga sudah paham? Apakah pemahamannya juga sama dengan kita? Kita verifikasi. Dengan cara yang bagaimana? Ya, minta pasien itu untuk mengulang kembali penjelasan penting yang sudah kita sampaikan. Misalnya ya, Ananda ya, saya ambil contoh tadi pakai insulin. Ibu mohon maaf, Ibu apakah sudah paham dengan cara menggunakan insulin? Sudah Mbak, penak kok Mbak, misalnya seperti itu. Baik, apakah Ibu bisa mengulang kembali bagaimana tadi cara menggunakan insulin mulai dari pasang jarumnya gitu ya? Wah, ternyata Barkuil lupa gitu ya kalau kemudian ada bagian yang tidak dijalani. Misalnya tadi setelah dipasang jarumnya, kemudian langsung disuntikkan. Sudah Bu, apakah benar seperti itu? Tidak ada yang terlewat? Enggak Mbak, ya sudah seperti itu. Kan tadi Mbaknya menjelaskannya seperti itu. Enggak Bu, ada yang terlewat apa? Ibu lupa tidak mengatur dosisnya. Oh iya, misalnya seperti itu. Gimana Mbak tadi ngatur dosisnya? Ini Bu diputer, dicari angkanya sesuai dengan yang tertulis di etiketnya. Etiketnya bilang berapa Mbak itu? Misalnya 8 international unit. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah mengakhiri diskusi. Ini. Kemudian untuk mengakhiri diskusi itu adalah apa tadi ya? Memberikan motivasi, memberikan doa gitu ya. Terima kasih ya, penghargaan ya, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menerima layanan konseling. Semoga Ibu cepat sembuh misalnya seperti itu ya. Misalnya nah ditambahkan dengan hal yang seperti itu dan yang terakhir jangan lupa mendokumentasikan
pelayanan yang sudah kita berikan. Tadi ya, tahapan konseling itu tadi ya sebetulnya sama dengan yang ada di slide ini, membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien, menilai pemahaman pasien tentang obatnya terlebih dahulu dari informasi yang disampaikan oleh dokter melalui 3 prime question. Ya, diingat-ingat sepanjang hayat 3 prime question itu. Ya besok kalau ujian waktu apoteker ya OSCE, CBT itu keluar ini Dek ya. Kemudian setelah itu kita menggali masalah, mengidentifikasi masalah, membantu pasien itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, setelah itu adalah jangan lupa melakukan verifikasi akhir dan penutup. Itu adalah tahapan konseling. Selalu diingat-ingat seperti ini. Nah, ini ya 3 prime question. Show and tell, kemudian ini, nah ini adalah contoh konseling, ini banyak sekali, terutama untuk ini, ya nanti bisa ini dipelajari, adik-adik bisa belajar bagaimana ini contoh-contoh resep, ya misalnya azitromisin, saya ambil sederhana saja, azitromisin, 500 mg nomor 3, Signa 010, coba Ananda Satria, 010, minumnya kapan Dek, Ananda? Ayo, Siang hari, praktikum. siang hari, Bu. Siang hari berapa tablet berarti? 1 tablet, Ibu. 1 tablet. Kalau misalnya antibiotik, minumnya siang hari 1 tablet, misalnya saya siangnya jam 2, berarti informasinya apa nanti? Kalau kita berbicara tentang memberikan informasi, konseling tentang cara aturan minum obat, azitromisin ini nanti minumnya bagaimana? Coba Ananda praktekkan cara penjelasan aturan minum obatnya menjadi bagaimana? Bagaimana, Ibu? Kan tadi minumnya siang hari. Coba dijelaskan. Pasien harus minum seperti apa ini azitromisinnya ini? Untuk obat ini harus diminum setiap hari 1 kali aja di siang hari. Siang hari. Mas, saya bingung. Saya kan minumnya siangnya jam 2. Besok lagi siang jam 1. Besok lagi siang jam 11. Apakah boleh ya, Mas? Gimana? Ini kita sudah praktek ya dengan konseling. Gimana Satria Ananda? Boleh? Ini kan semuanya siang. Jam 11 siang, 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang kan? Gimana kalau sehari 1 kali? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa tadi ya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Siapa namanya? Desi Siapa, Alvina Hardianti, Ibu. Oke, gimana, Dek? Selamat siang, Ibu. Peminuman obat ini diminum 1 kali sehari. Pada saat siang hari, Ibu bisa minum mulai pukul 9 siang sampai dengan pukul 2 siang, Ibu. Berarti boleh. Hari ini jam 9, besok jam 10, besoknya lagi jam 11, besoknya lagi jam 2, boleh? Boleh, Ibu, karena itu masih dikatakan siang, Ibu. Boleh. Kalau Boleh, sehari 1 Ibu. kali seperti apa? Coba ada yang punya pendapat lain? Bu, mohon izin menjawab, Bu. Oke, Anastasia, gimana? Menurut saya hanya boleh diminum jika di jam 2 siang harus jam 2 siang terus, Bu. Iya, jadi kalau sehari 1 kali itu, terutama adalah obat yang seperti ini, yang dia harus terjaga konsisten, kadar terapeutiknya adalah usahakan minum di waktu yang sama. Desi ya, diingat-ingat ya. Usahakan diminum pada waktu yang sama, seperti yang disampaikan oleh Anastasia, kalau pasiennya itu minum jam 1, kita berikan edukasi. Kalau sebaiknya, Ibu usahakan setiap hari minumnya pada waktu yang sama. Jadi kalau jam 1 ya jam 1 terus begitu ya. Selama berapa hari ini Anastasia? Nomor berapa ini Anastasia? Azitromisin. Ayo, nomor berapa ini? 5, Bu. 5.